Yo halo semuanya, balik lagi sama kita Holo Anime. Jika kalian penyuka anime, tentu saja kalian pasti mengetahui 3 anime berikut ini. Setiap anime pasti mempunyai ciri khas dan keunikannya masing-masing yang menjadi alasan untuk disukai banyak orang. Tetapi di samping itu juga pasti terdapat kekurangan pada anime itu sendiri. Seperti yang akan kita bahas kali ini, kelebihan dan kekurangan trio monsternya anime versi Holo Anime. Fairy Tail. Fairy Tail adalah adaptasi manga dari karya Hiro Mashima. Anime ini memiliki ikatan pertemanan yang sangat kuat. Cerita berpusat pada seorang anak yang bernama Natsu. Dia adalah manusia yang dibesarkan oleh seekor naga yang bernama Ignel. Natsu memanggilnya ayah. Namun suatu ketika, tiba-tiba saja ayahnya itu menghilang dan tidak pernah muncul kembali sampai saat ini. Kelebihan dari anime ini adalah adegan battle-nya banyak disuguhi pertarungan-pertarungan yang seru, juga memiliki tema yang menarik yaitu tentang penyihir. Anime ini juga terdapat banyak misteri-misteri yang membuat kita semakin penasaran untuk mengikutinya. Karakter utama yakni Natsu mempunyai semangat menang yang tinggi, seperti tokoh utama pada umumnya. Suasana Fairy Tail. Fairy Tail memiliki porsi humor yang lebih banyak daripada anime kebanyakan. Setiap cerita bikin kita terbawa akan suasananya, kehidupan Fairy Tail, seperti persahabatannya, kesehariannya, kehidupan guildnya dan juga pertarungannya. Bagi mereka, guild bukanlah sebuah nama, akan tetapi adalah keluarga. Lalu kekurangan dari anime ini adalah story yang bertele-tele. Tujuan utama Natsu adalah mencari Ignel, akan tetapi alur ceritanya terlalu jauh dari tujuan utamanya itu. Yang Natsu lakukan hanyalah menjalankan misi, mencari uang dan lain-lain. Namun hasil akhir dari misi tersebut banyak yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan tujuan utamanya, yakni mencari Ignel. Ini tuh semacam filler, penambah-nambah episode saja, padahal nggak ada ngaruhnya sama sekali ke alur ceritanya. Terlebih lagi, itu bukan cuma beberapa episode tetapi puluhan. Natsu seakan pasrah. Jika ada petunjuk tentang keberadaannya Ignel, maka akan ia tanya. Tetapi di samping itu pula, dia juga nggak terlalu ambil pusing tentang Ignel. Naruto. Naruto adalah anime yang mempunyai pesan moral yang sangat tinggi, seperti pertemanan, semangat hidup, dan pantang menyerah. Ada banyak sekali kutipan yang dilontarkan dari berbagai karakter, seperti semangat, perjuangan, penderitaan, dan lain-lain. Naruto juga mempunyai alur cerita dan tujuan yang jelas. Kelebihan dari anime ini adalah konsep mata, yaitu Sharingan, Rinnegan, dan juga Byakugan. Setiap mata mempunyai jurus keunikannya masing-masing. Yang paling keren sih mata Sharingan, karena bisa berevolusi seiring penderitaan yang dialami penggunanya. Desain karakter. Desain karakter serial Naruto ini dibikin sekeren mungkin. Hanya sedikit saja yang terdapat memiliki wajah absurd. Tidak seperti anime kebanyakan yang mempunyai karakter absurd. Saking absurdnya, kita bahkan ilfeel sama tuh karakter. Opening dan backsoundnya. Pierrot Studio selaku penggarap anime Naruto ini memang top global dalam membuat opening dengan lagu yang hits. Ditambah lagi backsoundnya yang membuat kita semakin bersemangat saat menonton adegan fightnya. Contohnya seperti ini. Lalu kita akan membahas kekurangan dari anime ini, yaitu sifat yang terlihat sama di karakter yang berbeda. Seperti tim 7 dan 3 Sannin Konoha, Jiraiya dan Naruto, mereka mempunyai sifat yang sama-sama kocak. Bahkan kecerobohannya juga sama, dan juga jutsu-jutsunya. Tsunade dan Sakura, yang sama-sama memiliki temperamen yang tinggi, dan mempunyai kekuatan pukulan yang sangat kuat. Orochimaru dan Sasuke, mereka sama-sama memiliki sifat yang dingin dan seakan tidak peduli terhadap siapapun selain dari misinya. Mereka berdua juga sempat menjadi ancaman bagi desa Konoha. Ya, terlepas dari itu semua, mereka adalah guru dan murid.
Mungkin itulah alasan Masashi Kishimoto memberi sedikit kesamaan kepada muridnya. One Piece. Seperti yang kita ketahui, One Piece adalah menceritakan tentang era bajak laut dengan tokoh utama yaitu Monkey D. Luffy yang bercita-cita ingin menjadi raja bajak laut dan menemukan One Piece. Namun tentu saja dia tidak sendirian. Semua orang ingin mendapatkan gelar dan juga harta karun itu. Secara story kita pasti tahu bahwa Luffy nantinya akan menjadi raja bajak laut. Tetapi dalam mencapai tujuannya itu, terdapat cerita dan bumbu-bumbu misteri yang menjalar kemana-mana, yang membuat kita selalu penasaran akan kebenaran di setiap karakternya. Sehingga, walaupun besok Luffy menjadi raja bajak laut, tetap akan terasa hambar, karena misteri-misteri yang disajikan belum terpenuhi. Kelebihan dari anime ini adalah mempunyai arc yang sangat banyak, yang mana di setiap arc-nya membuat Luffy dan kawan-kawan semakin berkembang. Lalu adegan fight-nya yang anti mainstream. Oda Sensei terkesan senang buat main karakternya menderita dulu sebelum pada akhirnya ia dapat mengalahkan musuhnya. Saat adegan Luffy versus Rob Lucci, Luffy sempat tidak berdaya. Lalu beberapa kali hampir epic comeback dan ada sedikit harapan untuk menang. Akan tetapi Luffy lagi dan lagi dikalahkan oleh Rob Lucci. Sampai akhirnya harapan itu pun memudar. Bahkan kita sebagai penonton seperti putus asa apakah Luffy bisa memenangkan itu, apakah bantuan datang atau Luffy yang memenangkannya. Namun hasil akhirnya adalah Luffy yang mengalahkannya, walaupun dia harus berjuang dengan mati-matian. Karakter antagonisnya. Karakter antagonis di One Piece terlihat lebih real karena dia mempunyai sifat atau ambisi yang licik sejak dibangunnya karakter itu. Berbeda dari anime kebanyakan melakukan kejahatan karena mereka terlalu lelah disakiti dan menjadi beringas karena masa lalu yang telah menimpanya dulu. Kemampuan buah setan. Berbeda dengan anime lainnya, jurus didapat dengan berlatih keras ataupun diberi kelebihan khusus. Sedangkan One Piece lebih unik, yaitu menggunakan konsep buah setan sebagai kemampuan yang ia gunakan. Sehingga setiap karakter selalu mempunyai konsep kemampuan yang berbeda-beda. Hal itulah yang membedakan One Piece dari yang lainnya. Mencari ide kemampuan apa yang digunakan pada suatu karakter tidaklah mudah. Jika itu adalah anime yang lain, tinggal dibikin suatu klan ataupun kelompok. Maka di kelompok tersebut tinggal disamakan saja jurusnya. Contohnya seperti elemen api, maka selesai. Sedangkan One Piece jika ada 5 karakter, maka kelimanya harus mempunyai kekuatan yang berbeda. Salut sih sama otaknya si Oda Sensei. Kekurangan One Piece. Desain karakter. Desain karakter yang absurd sangat banyak ditemui di anime ini, yang bahkan bikin kita ilfil ngelihatnya. Kayak disengajain Oda Sensei. Karakternya dibikin absurd biar orang pada benci. Walaupun itu merupakan ciri khasnya, pasti kita pernah merasakan jengkel dengan karakter itu, iya enggak? Suara efek dan backsoundnya. Suara langkah kakinya terkesan aneh didengar, dan juga backsound saat adegan fight-nya sedikit tidak menyatu dengan pertempuran itu sendiri, seakan suasananya tidak mengajak penontonnya untuk ikut bersemangat. Namun ingat sekali lagi, bahwa ini hanyalah pendapat pribadi saya. Namun di sisi lain, efek jurus yang dikeluarkan tiap karakternya menutupi kekurangan itu semua. Nah itulah kekurangan dan kelebihan trio monsternya anime versi Holo Anime. Jika ada yang kurang atau tidak sependapat dengan kalian, coba tuliskan komentar kalian di bawah. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video yang berikutnya.